Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ada sukacita? Aduh, kok adanya nggak kedengaran suaranya. Cuman Pak Weli baru datang, baru kedengaran suaranya. Ada sukacita? Haleluya. Baik, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena kita hari ini bisa beribadah bersama-sama ya, di tempat ini. Dan juga bisa beribadah secara onsite dan juga online. Ya, Bapak Yopi, ya, Kak Alin di Amerika dan rekan-rekan yang lain atau sahabat saudara seiman yang mengikuti online. Mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Dan kita tahu bahwa di dalam menjalani hidup ada kalanya kita kehilangan damai sejahtera. Ada kalanya ketika kita mengalami tekanan, kita kehilangan ketenangan. Ada kalanya kita merasa tidak mampu, seolah-olah kita ditinggalkan dan kita kehilangan pertolongan. Tetapi lagu ini berkata, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Bahkan bersama Dia hatiku tenang. Dan sekalipun dalam lembah kekelaman, kita boleh memperoleh penghiburan dan kekuatan dari. Mari kita angkat lagu ini bersama-sama. Kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ketenangan hanya ku temui Di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Hatiku damai walau bersama Dia. Hatiku tenang walau tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Kita angkat lagu ini dari awal. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita katakan, kala ku cari damai, cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan bersama Dia. Hatiku damai walau bersama Dia.
bersama Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau bersama Dia hatiku tenang, walau hidup tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Yesus jawabannya, hanya Yesus jawaban. Katakan sekali lagi, hanya Yesus. Yesus jawabannya. Benar Bapa, hanya Engkau jawaban hidup kami. Hanya Engkau sumber pertolongan kami. Hanya Engkau sumber keselamatan kami. Karyamu, anugerahmu di dalam kehidupan kami cukup. Dan tidak pernah kami terlambat merasakan kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semua yang melayani, Engkau urapi, Engkau pakai menjadi bejana untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Tapi juga Tuhan, sertai juga jemaat-Mu yang datang beribadah pada pagi hari ini, yang dengan beban atau dengan letih, lesu dan berbeban berat, biarlah memperoleh kelegaan daripada-Mu karena mengalami pertolongan, perjumpaan dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami akan memulai ibadah kami dan bisa terlaksana semua karena pertolongan dan penyertaan sesuai dengan firman, di mana 2-3 orang berkumpul di situ Engkau hadir, dan Engkau hadir menyertai ibadah kami pada pagi hari. Dan biarlah semuanya hanya untuk puji memuliakan nama, mendengarkan firman dan memahami firman-Mu serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu Pendeta Dr. Jopi Ratu yang menyampaikan firman Tuhan, dan berkati semua yang melayani. Berkati jemaat juga yang beribadah pada pagi hari ini. Sertai semuanya. Dan mari kita sama-sama katakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi ada sukacita Bapak Ibu. Ya, jangan duduk dulu, salaman dulu kiri kanan. Usahakan iklan itu giginya. Ya, senyum sekalipun bapak, anak, mama. Nolehlah ke belakang, keluar dari bangku. Hitung paling sedikit satu orang salaman 20 orang. Ya. Bapak Ibu, sambil salaman, ada lagu ini yang mungkin tidak asing bagi kita. Ketika orang mengalami masalah, pasti orang tidak luput dari rasa tidak mampu, merasa tidak kuat, merasa tidak sanggup. Bahkan ketika dia curhat atau dikonseling ke orang lain, ada kalau orang lain hanya berkata, saya turut prihatin ya, saya penanggungan, berempati atas apa yang terjadi. Tapi saya mau bilang, itu tidak terlalu menyelesaikan masalah, hanya memberi ketenangan sesaat. Tapi kalau Bapak Ibu tahu bahwa kita memiliki satu pribadi di sorga yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dalam situasi segala keadaan apapun, maka Bapak Ibu berkata bahwa dia Allahku, dia adalah sumber kuatku. Dan lagu ini dengan sangat kelihatan menarik dan heroik sekali berkata, hanya kau milikku di sorga.
Dan hanya Dia yang kita inginkan. Dan hanya Dia yang kita andalkan. Pasti dan tetap selama-lamanya. Dia adalah bagian kita selama-lamanya. Kenapa? Karena Dia adalah sumber kuat kita. Allah sumber kuat kita. Mari kita angkat lagu ini dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan sama-sama. Allah sumber kuat. Katakan sama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tak selamanya. Katakan sama-sama. Kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada yang mau bersaksi atau menceritakan kebaikan Tuhan. Ya. Adakah yang mau menceritakan kebaikan Tuhan? Nggak ada ya. Nanti Pak Nelson saja atau Pak Yopil. Mbak Ade mau maju. Silakan Mbak. Ya. Silakan ya. Mbak Ade mau cerita kebaikan Tuhan. Dia bisa melihat anak gadisnya sudah pulang berkumpul sekalipun anaknya lebih tinggi ya. Iya, puji Tuhan. Menyenangkan orang banyak ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi juga Pak Yopi dan semua yang ada di Zoom. Bersyukur gitu ya, ada banyak cerita dalam minggu-minggu ini. Ada dua hal, yang satu cerita sedih, yang satu cerita sukacita gitu ya. Cerita sedihnya beberapa waktu yang lalu tuh saya dengar kabar anak-anak masih di Salatiga gitu ya, dari sahabat saya, dogi saya itu sudah nggak ada gitu ya. Rasanya sedih banget gitu ya, kalau orang pikir kan lebay banget gitu kayaknya ya, tapi karena dia bersama-sama dengan saya itu kan dari kecil gitu, dari umur 2 bulan sampai kemarin itu waktu dengar kabar udah berarti udah 15 tahun lah ya, sekitar 15 tahun gitu. Padahal rencananya itu saya itu pengen ke sana pas liburan ini gitu. Sempat Pak Weli juga bilang udah nanti ke sana aja gitu ya. Terus waktu dengar kabar itu kan saya jadi otomatis ya sedih, nangis gitu ya. Jadi di telepon itu sambil udah ngobrol tuh nangis semua. Tapi saat saya sedang bersedih itu
Pak Willy ada di kamar, terus habis gitu dia keluar gitu, lagi cuci mobil gitu ya. Terus saya cuman cerita sama anak-anak di grup kami gitu ya. Terus Rainer bilang, sabar ya, semua mereka bertanya, kenapa Ai, kenapa begitu gitu ya. Terus saya ceritain, terus Rainer bilang, sabar ya Dedek gitu. Terus Regina juga bilang virtual hug katanya gitu ya. Aduh, tambah meleleh gitu ya saat mereka berdua. Terus saya mikir, duh, anak saya kasih penghiburan sama saya, kok suami saya enggak sih gitu ya. Jadi saya mikir, tapi saya masih nangis, hujan lagi ya, hujan, terus kan cepet-cepet ambil jemuran sambil nangis gitu ya. Terus waktu udah selesai berapa lama gitu, dia selesai cuci mobil kan, terus dia mau minta sesuatu sama saya, terus dia lihat saya, kenapa kamu nangis gitu ya. Jadi dia tuh nggak tahu gitu kalau saya lagi nangis. Saya berprasangka buruk kan sama dia, kayaknya ih anak-anak aja perhatian, masa sini yang di rumah gitu kan. Saya bilang kalian nggak ada, nggak bisa peluk, saya bilang gitu. Terus dia bilang, kenapa kamu nangis? Terus saya tambah nangis, saya bilang, taruhnya udah nggak ada. Saya udah cerita gitu, dia langsung peluk saya. Ini satu hal kadangkala gitu ya, kita itu berprasangka buruk dengan orang lain ketika kita nggak tahu gitu. Jadi kalau seandainya dia tidak bertemu saya dan dia tidak bertanya kenapa kamu nangis, mungkin saya akan bersangka, nggak perhatian banget sih gitu ya, istrinya lagi bersedih. Tapi saat itu ketika itu pengalaman di mana saya belajar bahwa kadangkala satu komunikasi itu menjadi bagian yang penting gitu. Jadi ketika saya cerita gitu, dia peluk saya, ya udah gitu ya. Terus semua mereka masih di Salatiga juga, lu antara pengen ketawa ya masih sedih gitu ya. Ikut berduka ya Dade. Ya tapi satu hal Regina juga bilang kan nanti besok kita datang gitu, nanti langsung peluk seperti itu. Nah itu penghiburan tersendiri buat saya ketika saya punya anak-anak yang mengasihi saya. Yang kedua, berita sukacitanya ya karena mereka hadir gitu ya, liburan ini bisa ada cerita menarik gitu ketika kami makan di meja makan. Kan sebenarnya Regina sama Rainer itu bukan orang yang cerewet seperti saya gitu ya, tapi kehadiran mereka itu kadang-kadang membawa kehangatan tersendiri lah seperti itu. Kemudian ketika kami sedang makan bersama udah disiapin gitu, tiba-tiba kami tuh semua refleks gitu ya, mengambil sikap berdoa. Sikap berdoa dan semuanya tuh diam. Siapa yang mau memimpin doa gitu ya. Terus jadi akhirnya ketika kita semua diam aja semuanya, semua saling menunggu gitu ya. Kemudian ketika saya buka mata begini gitu ya, terus saya ngeliat Rainer juga sedang melakukan hal yang sama gitu ya. Dia juga buka mata gini lagi lihat, pas ketika tatapan kita tuh sama-sama berdua bertemu gitu ya. Dia sedang begini, saya juga sedang begini gitu ya, ngelirik mau siapa yang berdoa. Dan itu pecah ketawa gitu ya. Akhirnya kita semua ketawa. Ada hal sederhana membuat suasana itu menjadi lebih ceria gitu ya di tengah-tengah ketika saya sedih karena kehilangan dogi saya gitu ya. Tapi itu menjadi bagian di mana Tuhan terus menunjukkan kepada saya, dan juga berharap ini menjadi bagian bagi kita semua belajar bahwa Tuhan selalu memberikan keseimbangan. Tidak pernah Dia selalu memberikan kita itu situasi yang selalu berduka tanpa ada kebahagiaan. Tentu di dalam hidup kita itu ada hal yang susah tetapi ada hal yang senang. Ada hal di mana kita merasakan kekurangan tetapi ada hal di mana kita juga merasakan kelebihan. Kita tidak pernah tahu apa rasanya bahagia kalau kita tidak pernah merasakan apa itu bersedih. Kita tidak pernah merasakan apa itu berharganya kesehatan ketika kita tidak pernah merasakan sakit. Kita tidak pernah merasakan apa itu sebuah kehangatan kalau kita tidak pernah merasakan sesuatu hal yang dingin di dalam kehidupan kita. Tapi ini menjadi bagian sukacita saya, sukacita kami gitu ya, bisa berkumpul bersama meskipun tidak selalu hari-hari gitu ya. Dan pergumulan kami saat ini, doa kami adalah karena Regina sudah selesai gitu ya, sudah selesai di SMA, berarti kan dia harus lanjut ke jenjang yang berikutnya. Ada bagian di mana tentu dia harus memilih akan kuliah di mana, itu yang terus akan kita doakan gitu ya. Bersyukur juga dengan
Renner berarti nanti sebentar lagi ditinggalkan sama kakaknya ya kalau seandainya kakaknya tidak mengambil kuliah di Satya Wacana. Tetapi kami tolong doakan supaya setiap keputusan-keputusan yang diambil menjadi keputusan-keputusan yang baik semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih ya Bu Ade ya. Untung ya Pak Weli setelah bertanya bukan hanya meluk aja, udahlah nanti saya bantu buat RW ya. Ya. Itu lebih heboh lagi Pak Weli. Bapak gak bakalan dikasih makan itu. Percayalah, masak sendiri, cuci sendiri, semuanya ngurus sendiri. Ya, ya. Tapi ya masalah doa itu sering kami sudah bertahun-tahun lah ya, kami alami hal yang sama ya Bu Ade ya. Ketika ya, apalagi kalau mamahnya Tio yang berdoa sudah sekali, besok malamnya kita ngomong siapa yang berdoa saling lirik, lalu saya ngeletuk, udah mami aja yang doa. Kok saya lagi kayak kalian nggak ada ya, doa aja ya. Sekarang kami sudah berempat yang gede-gede itu ya, sama Cici ya. Itu pun sama, ada kala siapa yang doa saling gini-gini ya, ya udahlah ya. Tapi itulah nuansa dalam kehidupan ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita dengar firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya pasrah dengan keadaan yang dialami. Ya udahlah, mau ngapain lagi lah, ya udah terjadi. Ya. Atau mungkin juga Bapak Ibu pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dan orang lain berkata, kita yuk berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Ya. Tapi menunggu waktu Tuhan dan menjalani itu nggak mudah. Kok gini sih Tuhan? Ya. Lama banget ya. Apalagi berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan anak dan sebagainya. Nggak mudah. Tapi saya mau katakan bahwa di tengah keadaan yang kita jalani hidup ini, ya, ada satu hal bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Tanpa Tuhan di sampingku, aku tidak mampu. Dan Tuhan bukan hanya memberikan kekuatan kepada kita pada saat kita berseru, tapi Dia bersedia selalu memegang tangan kita. Inilah lagu Kaulah Harapan dalam hidupku. Dan kita akan mengalami penolong atau pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena Dia adalah penolong yang setia. Ayo, belajarlah berserah padanya. Belajarlah percaya padanya. Karena hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus pengharapan kita yang sejati. Kita nyanyi lagu ini untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan, Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan sama-sama, Engkaulah Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku. Kita angkat lagu ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku
Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan sama-sama, ku pandang wajah-Mu ya Tuhan. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Beritahu yang terbaik bagiku. Bisaku pulihkan hidupku. Berserah, percaya hanya Yesus yang setia. Kau lebih tahu Tuhan. Kepada Yang terbaik bagi Pak Yopi nanti saya akan serahkan untuk membawakan firman Tuhan dan doa pembukaan. Hanya Yesus penolong yang setia. Kepada Pak Yopi untuk membawa firman Tuhan sekaligus doa pembukaan. Ya, selamat pagi. Saya bersyukur bahwa pagi ini samping nanti sebentar ada baptisan, penyerahan. Kiranya anugerah Tuhan turun untuk setiap kita yang hadir. Dan saya yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Kristus Yesus itu akan menolong kita, mengawali kita, memandu kita. Dan kita yakin bahwa Dia ada di setiap hati yang hadir pada pagi ini, termasuk Dia hadir juga ketika kita mendengar firman-Nya, tetapi kita juga yakin bahwa Dia mengamanatkan kita untuk melaksanakan amanat-Nya, supaya setiap orang yang ketemu dengan kita bisa memperkenalkan Injil kepada orang-orang ini, dan kita yakin bahwa pintu seperti itu masih terbuka lebar secara khusus untuk Indonesia, termasuk di lingkar kecil kita, tetangga kita. Kiranya anugerah Allah turun pada kita pada pagi ini. Amin. Nah, selamat pagi. Silakan mendengarkan apa yang saya akan sampaikan. Sebenarnya ini adalah khotbah saya yang dikirim setiap Minggu.
Silakan Pak Pur. Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selamat berjumpa dengan Pendeta Yupi Ratu. Nah, kalau Alkitab ada di tangan Anda, mari kita membuka dari Amsal 16 ayat 32. Kita masih dalam tema iman, dan salah satu aspek iman adalah kesabaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sabar atau kesabaran adalah kekuatan untuk menghadapi berbagai masalah dan kunci keberhasilan untuk meraih kemenangan atas berbagai tekanan. Nah, umumnya seseorang yang sabar dapat melihat jauh ke depan. Kesabaran begitu penting bagi pertumbuhan iman dan akan membuat jiwa Anda lebih matang dan dewasa, dan bahkan Anda bisa menghadapi apa saja dengan tenang. Pada tahun 1820 dan hidupnya sampai kurang lebih 1915, ada seorang yang namanya Fanny Crosby. Ketika Fanny berusia 6 minggu, dia kehilangan penglihatan akibat kesalahan dokter. Tetapi sekalipun ia mengalami kebutaan, ia tidak pernah mengeluarkan kepahitan tentang apa yang dialaminya. Ia mengatakan, saya selalu percaya kepada Allah yang baik dalam anugerahnya yang tak terhingga. Justru dengan cara ini, ia menguduskan aku untuk melayaninya. Kalau saya diberi pilihan pada saat saya lahir, saya akan meminta untuk lahir sebagai orang yang buta. Fanny, usia 6 minggu, baru dia mengalami kebutaan. Dia lahir dalam keadaan normal. Tetapi dia berkata, jika saya diberi kesempatan untuk memilih, pada saat lahir saya akan meminta untuk menjadi seorang buta. Karena ketika aku sampai ke sorga, wajah pertama yang aku lihat adalah Dia yang mati bagiku. Fanny menciptakan 8.000 lagu hymn, dan lagu-lagunya akan kita dengar pada pagi ini. Salah satunya pujian yang sudah kita dengar adalah Blessed Assurance, To God be the glory. Dan masih banyak ciptaan-ciptaan lainnya dari Fanny Crosby. Dan saya yakin, seorang yang bersedia menahan kesabarannya, dia akan menjadi orang yang berhasil dalam kehidupannya. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan, khususnya bagi kemuliaan pribadi yang diagungkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tak tahukah Anda, ia mencipta 200 lagu setiap tahunnya. Dimulai ketika dia berusia 45 tahun, dia menjadi seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan sepanjang 40 tahun, seperti yang saya sudah jelaskan, dia menciptakan 8.000 lagu atau hymn. Fanny tidak memberi kesempatan kepada kepahitan untuk menguasai dirinya. Yang dia pertumbuhkan adalah kesabaran, karena dia adalah pemenang. Nah, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Salah satu lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tell how the angels in chorus sang as they welcomed his birth. Glory to God in the highest, peace and good tidings to earth. Tell me the story of Jesus.
sweetest that ever was heard. Fasting alone in the desert, tell of the days that he passed, how for our sins he was tempted, yet was triumphant at last. Tell of the years of his labor, tell of the sorrow he bore. He was despised and afflicted, homeless, rejected, and poor. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tell of the cross where they nailed him, writhing in anguish and pain. Tell of the grave where they laid him, tell how he lived again. Loving that story so tender, clearer than ever I see. Say, let me weep while you whisper, love paid the ransom for me. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Sabar dalam segala hal. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Ini sesuai dengan ayat yang kita baca. Umumnya ketidaksabaran dikarenakan cara pandang yang sempit atas sesuatu yang dihadapi, dan dasar dari ketidaksabaran sebenarnya dikarenakan temperamental yang labil, dan yang lebih berbahaya adalah lingkungan di mana Anda tinggal atau Anda bergaul sangat berpengaruh kuat. Nah, Amsal menggunakan kata sabar yang sama dengan seorang pahlawan. Mengapa? Karena seorang pahlawan selalu memperhitungkan musuh yang akan dihadapinya. Dari semua sisi bagaimana mengalahkannya. Semakin besar dan kuat lawan yang akan dihadapinya, maka semakin ia tidak terburu-buru atau gegabah untuk menaklukkannya. Rupanya kesabaran adalah rahasia untuk meraih sukses. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Ada dua kata yang perlu Anda simak. Yang satu adalah melebihi, yang disamakan oleh Raja Salomo dengan seorang pahlawan. Artinya kehebatan dan keperkasaan seseorang yang mendapat pujian akan keberhasilannya kalau Anda bisa menjadi orang yang sabar. Yang kedua, kata melebihi mengandung arti penyangkalan diri atau pengendalian yang harus melebihi seorang pahlawan. Nah, saya rasa bahwa apa yang dikatakan oleh Salomo, penulis ini, sudah melaluinya dalam satu proses yang begitu mahal, karena dia bersedia mengendalikan dirinya untuk tidak terburu-buru. Misalnya mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan, atau mengambil langkah-langkah yang justru akan membahayakan dia. Ketika dia mengambil sebuah keputusan terlalu cepat, bahkan bisa berbalik, dan mungkin akan membahayakan dirinya. Dan akhirnya yang dia raih adalah bukan keberhasilan, melainkan kegagalan. Nah, ada satu peristiwa, seorang ibu tetangga saya di dekat ini suatu hari dimarahi oleh ibu tetangga lainnya. Ini masalah jemuran. Ibu yang marah ini merasa bahwa ibu yang dimarahi itu keterlaluan, sebab cuciannya yang dijemurnya sangat banyak. Ibu yang dimarahi itu berkata, maafkan saya, kalau saya hari ini cucian saya begitu banyak. Lebih dari 20 menit pertengkaran ini berlangsung. Tentu penontonnya semakin banyak.
Nah, saat saya pulang habis mengantar anak, ini kurang lebih peristiwa ini ya 15 tahun yang lalu lah. Nah, ketika saya habis pulang mengantar anak ke sekolah, ibu yang marah ini mengatakan, ya sudah, lain kali jangan seenaknya. Nah, ibu ini pergi, dan saya memberanikan diri bertanya kepada ibu yang dimarahi. Ada apa, Bu? Ibu yang dimarahi ini berkata, ya, masalah jemuran, Pak Yupi. Nah, ibu yang marah itu karena dia sudah pergi meninggalkan jemurannya. Dan saya berkata kepada ibu yang dimarahi, wah, ibu ini luar biasa sabarnya. Dan ibu bisa tahan. Karena ibu yang memarahi ini adalah ibu ini dikenal di tetangga kami, adalah ibu yang memang suka marahnya, luar biasa gitu. Nah, ibu itu menjawab, siapa bilang Pak Yupi? Di dalam sini sambil menunjuk ke dadanya, maksudnya hatinya. Wah, saya mau pukul orang itu katanya. Rupanya saya salah menduga. Saya berpikir bahwa orang Jawa jauh lebih bisa sabar dari suku-suku lainnya. Ternyata tidak juga. Nah, ada dua hal yang akan kita pelajari pada pagi ini dari Amsal 16 ayat 32. Yang pertama, sabar disamakan dengan seorang pahlawan. Yang kedua, sabar disamakan dengan orang yang menguasai dirinya yang akan merebut kota. Nah, sabar adalah kunci keberhasilan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal pasal 16 ayat 32 bagian B-nya. Nah, kata menguasai dapat diartikan mengendalikan, berkuasa atas sesuatu. Dan pengendalian itu dikerjakan bukan dari luar, tetapi di dalam Anda sendiri. Itu ada sesuatu yang Anda kerjakan di dalam Anda. Dan memberi peluang kepada rohnya untuk mengerjakannya di dalam Anda. Anda tidak mungkin akan berhasil kalau Anda tidak memberi kesempatan kepada Roh Yesus untuk melakukan pekerjaannya di dalam Anda. Ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, sabar bisa berhasil melalui latihan bersama dengan Roh Kudus. Maksudnya begini. Ketika ada sesuatu yang sedang datang pada Anda, ketika sesuatu tiba-tiba mengejutkan Anda, yang Anda harus kendalikan adalah beri kesempatan kepada Roh Yesus. Ya, seperti dua pribadi yang sedang latihan, Anda memberi kesempatan kepada dia. Tuhan, tolong saya. Tuhan, kendalikan saya. Tuhan, beri saya kesabaran. Tuhan, saya nggak mengerti, tetapi Engkau lebih tahu. Tolonglah saya saat ini. Saya tidak mampu, tetapi Engkau pasti mampukan saya. Tuhan, kendalikan saya. Jadi artinya Anda berdialog, memberi peluang kepada rohnya. Nah, inilah latihan bersama dengan Roh Kudus. Dan izinkan dia yang mengambil alih. Bukankah 2 minggu berturut-turut saya mengatakan, jangan biarkan perasaan Anda mengendalikan kebenaran, tetapi biarkan kebenaran mengendalikan perasaan Anda. Karena ketika tersentuh emosi Anda, yang meluap adalah, atau yang keluar adalah, mungkin kemarahan, satu lompatan yang membuat Anda akhirnya terjebak dan akhirnya Anda bisa gagal. Tetapi jika Anda memberi kesempatan kepada roh yang ada di dalam Anda, maka dialah yang akan mengendalikan Anda dari dalam. Yang keluar adalah kemuliaan dia. Nafani berkata, setiap kali aku digugat oleh perasaanku, hatiku kuangkat kepada Kristus, aku membiarkan dia menghiburku. Nah, sebagai orang yang normal, ada waktu-waktu tertentu di mana dia merasakan kesendirian, dia marah karena dia tidak bisa melihat sesuatu. Tetapi ketika perasaan itu muncul, dia mengatakan, aku memberi kesempatan kepada dia untuk mengerjakan pekerjaannya yang besar di dalamku. Dan biarkan dia yang menghibur aku. Nah, yang kedua, sabar bisa berhasil melalui kesedihan Anda dikendalikan oleh roh. Artinya seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya latihan, tetapi izinkan dia mengendalikan Anda. Dan jika keduanya dipadukan, maka kesimpulannya adalah Anda seharusnya memberi kesempatan kepada rohnya bekerja di dalam Anda. Maka Anda akan keluar sebagai pemenang, melebihi orang yang merebut kota. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Menjadi pahlawan, kuncinya adalah kesabaran atau ketekunan. Dua kata melebihi digunakan oleh Salomo. Yang satu pahlawan dan yang lainnya merebut kota. Nah, ada seorang yang dikenal dia orang yang biasa, namanya Osceola McCarthy. Dia hidup kurang lebih pada tahun 1908 lahirnya, dan dia meninggal atau mati pada tahun 1999.
Dari usia 8 tahun, ia sudah bekerja bersama ibunya, neneknya, dan bibinya atau tantenya untuk mencuci pakaian yang dibawa ke rumahnya. Nah, rumahnya ini di Mississippi, di sebuah kota kecil di Hattiesburg. Dan pada usia 12 tahun, ia bekerja sendiri dan dia merawat ibunya, neneknya, dan bibinya yang sudah tidak bisa bekerja karena sakit radang sendi. Rupanya 3 pribadi ini, yaitu tantenya, ibunya, mamanya, dan neneknya itu ya bekerja sebagai ya tukang cuci yang menerima cucian ke rumah. Dan McCarthy merawat ketiga orang yang dikasihinya sampai meninggal. Hidupnya selalu penuh dengan doa, kesederhanaan, dan McCarthy sendiri tidak menikah. Dunianya adalah tali jemuran, air mendidih, setrikaan, tetapi setiap ia mendapatkan upahnya, ia menabung setiap sen yang ia miliki. Osceola tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah bersungut-sungut, sebaliknya ia bersyukur atas pekerjaannya, dunia kehidupannya, pekerjaannya, dan gereja. Setelah ia pensiun, nah kalau di sini Anda bekerja di kantor pemerintah, Anda baru dapat pensiun. Tetapi mereka yang setia membayar pajak di Amerika, mereka mendapatkan pensiunnya. Nah, saat dia sudah tidak lagi bisa bekerja dan dia mendapatkan haknya, yaitu pensiun, ia justru mengeluarkan seluruh uang tabungannya sebesar $150 dan dia memberikan ke salah satu university di Mississippi, yaitu University of Southern Mississippi, untuk beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu. Apa yang ia lakukan memberi inspirasi untuk adanya satu kampanye dana dan akhirnya terkumpul $350.000. Ia mengatakan orang dewasa dapat berusaha sendiri. Saya memberikan uang ini untuk anak-anak yang bernasib malang, agar mereka keluar dari kehidupannya. University of Southern Mississippi ingin memberikan nama di salah satu gedung dan mengabadikan namanya, Osceola McCarthy, tetapi ia menolaknya. Tahukah Anda dia mengatakan begini? Saya melakukannya karena dia yang mendorong saya untuk melakukannya. Semua yang saya lakukan adalah bagi kemuliaannya. McCarthy mungkin adalah seorang yang biasa, orang yang sederhana, orang yang tidak mengenal pendidikan. Tetapi dia menabung setiap sen yang dia dapati. Dan akhirnya pada usia 65 tahun, dia menyerahkan semua tabungannya dan keberhasilannya. Itu dia mendapatkan pujian yang luar biasa. Ketekunannya, kesabarannya menghadapi kehidupan, menghasilkan satu karya yang besar bagi orang lain. Nah, Anda bisa lihat dari satu kehidupan, Fanny Crosby tidak membiarkan kepahitan, tetapi kesabaran dan ketekunannya menghasilkan karya yang besar. Osceola McCarthy, ketekunannya dan kesabarannya menjalani kehidupannya dari usia 8 tahun, ketika dia 4 tahun kemudian, usia 12 tahun, orang-orang yang dikasihinya meninggal satu demi satu, dan dia mencukupi hidupnya, dan akhirnya dia bisa menghasilkan karya besar bagi anak-anak yang bernasib malang, karena seluruh uang tabungannya diserahkan untuk University of Southern Mississippi. Anda bisa berbuat sesuatu, tetapi bersediakah Anda dikendalikan dari dalam oleh pribadi yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui Roh-Nya? Nah, jika Anda membaca dalam 2 Timotius 2 ayat 6, sabar atau kesabaran dilukiskan dengan seorang petani. Seorang petani tidak pernah putus asa, ia tetap menanam, sekalipun mungkin ia mengalami kegagalan pada saat panen raya. Dia harus sabar, berarti dia harus menumbuhkan satu integritas dalam dirinya, dan hasilnya adalah dia menjadi pribadi yang tidak pernah takut untuk menanam kembali. Anda menjadi seorang yang kuat, memiliki karakter yang tangguh, jika kesabaran atau sabar diberi peluang untuk mengambil alih kehidupan Anda, mengatasi setiap persoalan yang Anda hadapi. Inilah karakter yang akan kuat dan Anda akan sukses. Percayalah,
bersama dengan Yesus, Anda pasti berhasil. Dan berjalan bersama dengan Yesus, Anda mampu mengalahkan dunia ini. Berjalan bersama dengan Yesus, lakukanlah perkara yang besar. Kalau Fanny mampu, kalau Osceola McCarthy bisa melakukannya, Anda dan saya pasti bisa melakukannya. Jangan ragu-ragu, berikanlah peluang kepada rohnya yang sekarang ada dalam Anda, dan percayalah, Anda pasti bisa. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Anda bisa melakukan karena Yesus ada di dalam Anda. Mari kita berdoa. Serahkanlah hidupmu ke tangan Tuhan Yesus, dan percayalah, Anda bisa melakukannya. Sama seperti Fanny, sama seperti McCarthy. Setidaknya Anda punya pengaruh dan hidupnya mempengaruhi orang-orang yang paling dekat dengan Anda, sehingga nama Tuhan Yesuslah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Berkati mereka, berkati mereka, berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih di mute, Pak. Ya, kiranya firman Tuhan yang disampaikan itu menolong, memadukan Anda untuk melakukan kehendak Dia. Jangan lupa, ini bukan hari terakhir dari bulan ini, masih ada 1 hari lagi, kita akan lepaskan bulan ini, karena kita memasuki 1 bulan yang baru. Tetapi yang kedua, tetangga kiri kanan kita, mereka ada yang, kalau Anda di Bali, kemarin mereka merayakan hari Nyepi, tetapi sekarang, besok, saudara-saudara kita Lebaran. Jadi, jangan lupa, Anda pasti akan dikasih ketupat. Untuk lontong sekarang. Untuk lontong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu, melakukan penyerahan anak, Tio dan Lala. Mari saya undang kita semua, mari ke depan, orang tua sama anak, dan Bu Ade, Pak Saud, Pak Alex, silakan maju ke depan, dan jemaat, supaya ikut mendoakannya. Baik Bapak Ibu, di hadapan kita ini ada sepasang suami istri yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Ya, saya yakin itu sudah diserahkan dari dalam kandungan, tetapi ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat semua kita menjadi saksi penyerahan anak ini. Sebelumnya saya akan membacakan ayat firman Tuhan terlebih dahulu dari Amsal 29 ayat yang ke-15 dan 17. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Dari apa yang kita baca tadi, bahwa ini ada perintah supaya orang tua mendidik anak.
Dan bahkan tadi ayat 15 dikatakan tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Jadi ada pendisiplinan. Ya, ada pendisiplinan yang penuh dengan kasih sayang, dan anak itu harus dididik. Jadi pendidik anak di dalam Tuhan dan dalam segala hal sebetulnya itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Jadi gereja ini memang bertanggung jawab memperlengkapi orang tua, tetapi karena mendidik anak bagian dari tanggung jawab orang tua, maka Tio dan Lala sudah bersiap untuk itu. Mendidiknya di dalam Tuhan. Ini mendidik ya, bukan hanya mengajar. Beda dengan guru ya. Guru kan mengajar, walaupun harusnya mendidik ya. Mendidik berarti mengatakan, tapi juga memberikan contoh, kan itu mendidik. Jadi bukan hanya mengatakan. Baik Bapak Ibu, mari saya undang semua kita bangkit berdiri, kita berdoa menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Ya, angkat tangannya mari, silakan. Pak Alex semua angkat tangan. Sophia Graciela Valentina Tameno, engkau adalah ciptaan dari Tuhan Yesus Kristus dan engkau sangat dikasihi oleh Dia, sehingga Dia sendiri rela mati disalibkan untuk menanggung dosa-dosamu. Karena itu, Sophia, biarlah kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang menjadi meterai di dalam hidupmu, dan biarlah Rohnya sendiri yang akan bekerja di dalam dirimu. Dan biarlah kiranya Sophia akan menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hidupnya, dan juga menikmati pendidikan dari Tuhan melalui kedua orang tuanya secara khusus, tapi juga dari orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Karena itu Bapa di sorga, kami membawa anak ini ke dalam tangan-Mu. Dia adalah milik-Mu, ciptaan-Mu yang Engkau sangat kasihi. Engkau mengasihi dia lebih daripada kami mengasihi dia. Engkau mengasihi dia lebih daripada orang tuanya mengasihi dia. Engkau mengasihi dia melebihi dari kasih siapapun yang dapat dia terima di muka bumi ini. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, kami bawa anak ini, biarlah dia betul-betul memahami dan menikmati kasih, sehingga kasih itulah yang akan menguatkan dia, dan di dalam kasih itulah dia kiranya akan dibesarkan. Di dalam kasih itulah kiranya dia akan terus menerus bisa bertumbuh. Karena itu kami doakan Bapa ke hadapan-Mu, supaya Engkau menolong anak ini, supaya dia bertumbuh dengan sehat, seimbang, tubuhnya, jiwanya, rohnya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya dia bertumbuh dalam keadaan baik dan sehat, dan sungguh-sungguh hidupnya akan memuliakan nama Tuhan, membanggakan orang tua, dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah Sophia, kami bawa ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan duduk. Silakan. Mungkin Pak Yopi mau sampaikan sepatah dua kata sebelum kita melanjutkan untuk persembahan dan warta jemaat. Silakan Bapak. Ya. Jadi Natal itu Florencia. Jadi saat ini Florentina. ini Florentina. Ya, kita bersyukurlah. Ini tantangan yang kedua itu perjuangan kalian bisa memampukan kalian untuk melaksanakan amanat agung dan misi. Sekarang sekaligus nanti Anda bawa untuk
Terima kasih karena Papa Mama. Nah, kiranya anugerah turun. Baik, terima kasih Pak Yopi ya, sudah menyampaikan firman Tuhan dan memberikan pesan. Bapak Ibu, kita akan terima kasih juga sudah Pak Nelson sudah melayani ya, Bu Ade, Pak Saud ya, untuk mendoakan penyerahan anak, dan kita akan menyiapkan hati kita untuk memberi persembahan ya. Kita tahu bahwa apa yang kita miliki itu merupakan berkat Tuhan. Apa yang kita miliki merupakan kemurahan Tuhan, dan Tuhan berikan kepada kita. Kita kembalikan persembahan itu untuk dipakai menjadi pelayan atau pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan sebelum kita memberi persembahan dan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu, minta ya, Saudari ya, Natalia untuk memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk setiap firman yang telah ditaburkan. Berkati firman itu agar dapat menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan agar Engkau yang memberkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, bagi yang bertugas silakan mengambil persembahan, dan mari kita sama-sama menyanyikan Berkat Kemurahan-Mu, aku ada saat ini. Langsung refnya saja. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberi persembahan, dan apa yang Bapak Ibu berikan semuanya Tuhan akan balas ya, dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh Pendeta Saud. Silahkan Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta Yopi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Di sana ada penekanannya dalam Amsal 16 ayat 32 itu, kita harus sabar dan juga kita harus bisa menguasai diri. Ya, kalau kita sabar dikatakan kita menjadi pahlawan. Karena bagi manusia kesabaran itu orang nggak bisa sabar saat ini. Apalagi kita bawa motor, bawa mobil, ya kan, kadang-kadang nggak bisa sabar, ya, senantiasa ini tidak bisa karena kita tidak sabar. Dampaknya kita nggak bisa menguasai diri, ya. Kesabaran itu harus kita pupuk dalam kehidupan kita. Sabarlah, karena itu dikatakan Roma 12 ayat 12, bersukacitalah, sabarlah dalam kesesakan. Ya, sabar kita kalau menderita, sabar. Terima kasih ya, Tuhan memberkati firman Tuhan supaya firman Tuhan itu bisa dimateraikan dalam hati kita dan kita dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mendengarkan warta jemaat tanggal 30 Maret 2025. Ya, ini adalah terus warta jemaat. Ya, persembahan yang kita terima totalnya 855.000. Tuhan memberkati setiap yang memberi dan juga yang tidak bisa memberi, Tuhan juga memberkati. Dan juga bila ada Bapak Ibu rindu untuk memberikan persembahan lewat transfer, ada tertulis di sana itu di NSP, ya bisa untuk atas nama Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan.
Ya, yang berulang tahun ya Ibu Jane dan juga Haga yang sudah lewat, Tuhan juga memberkati panjang umur, dan juga sebenarnya jatahnya makin kurang ya di dunia ini ya. Kalau kita bilang panjang umur, ternyata kalau kita makin pendek umurnya ya kita tahu istilahnya panjang umur katanya ya tapi itulah jatahnya berkurang ya. Karena ditulis kita dalam Alkitab 70-80 tahun ya. Setelah itu penderitaan yang datang ya, kadang-kadang ya. Kalau yang udah di atas 50, 60 sudah mulai encok lah itulah ya. 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 Istilah itu nggak tahu dari mana panjang umur ya. 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 Terima kasih yang berulang tahun. Untuk pelayanan hari Minggu tanggal 6 April, Anda bisa baca di sini. Ya, semua ada ya, biarlah supaya dipersiapkan juga. Kita juga mengadakan perjamuan kudus ya, supaya kita juga bersiap ikut ambil bagian, dan juga kita akan bersama-sama dengan Tuhan mengadakan perjamuan kudus ini. Karena ini adalah suatu peringatan bagi kita bagaimana kita mengenang penderitaan Yesus. Ya, kita tetap mendengarkan khotbah Pak Yopi Ratu di Radio Cepi setiap hari Senin pukul 7. Ini pokok doa, kita doakan bangsa dan negara, politik juga, keamanan Kota Bandung, cuaca ekstrim, bencana alam, dan juga gereja Metodis Injili, pelayanan para hamba Tuhan, pelayanan Pak Nelson ke Kuningan. Kita doakan nanti setelah ibadah Pak Nelson akan berangkat ke Kuningan, biarlah Tuhan juga yang menolong. Kalau istilahnya Pak Nelson nanti siang akan mudik ke Kuningan ya. Soalnya bawaannya saya lihat banyak ya akan unik ke Kuningan ya. Ya, pergumulan dan juga kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Pak Yopi dan juga Ibu, pemulihan kesehatan Pak Nelson dan juga Pak Willy masih ada, udah sehat semua ya. Ya, kesehatan Ibu Elsia, Pak Alek juga kita doakan jemaat yang sakit. Ada pokok tambahan ya. Regina mau masuk kuliah di mana? Sudah ada pilihan ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami, di mana pada saat ini kami boleh memuji Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan di gerejamu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati dia, berikan juga kekuatan, kesehatan, dan juga pertolongan sehingga dia terus Tuhan berikan juga sukacita yang daripada Tuhan. Demikian juga Ibu, Tuhan berkati juga anak-anak juga, Tuhan berkati mereka satu persatu Tuhan, sehingga kasih dan anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh Tuhan saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, sehingga boleh menjadi terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih kami serahkan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada pagi hari ini juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap pemimpin-pemimpin atau presiden, wakil presiden, bahkan menteri, dan juga sampai ke RT RW kami juga berdoa. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga dalam memerintah Indonesia ini mereka memperoleh hati yang bijaksana Tuhan, sehingga boleh benar-benar juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang rakyat, sehingga mereka boleh memprioritaskan orang-orang yang belum Tuhan yang mengalami penderitaan, tapi biarlah Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan,
sehingga sungguh-sungguh mereka mengabdikan diri kepada negara ini. Kami rindu juga supaya juga mereka mengabdikan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga setiap bencana yang terjadi, banjir dan juga gempa bumi, bahkan juga hal-hal juga yang boleh menimpa negara ini kami doakan, biarlah Tuhan juga yang menolong. Keamanan juga kami serahkan, perekonomian juga kami serahkan, bahkan juga setiap orang-orang yang di PHK, biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka Tuhan lawat. Terima kasih kami serahkan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka boleh memperoleh hati yang bijaksana, untuk juga mengatur setiap waktunya untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Regina juga kami doakan, biarlah Tuhan juga yang menolong dia untuk nanti menentukan di mana dia akan kuliah. Tuhan juga yang memberkati dia Tuhan, berikan hikmat Tuhan, sehingga pada saat dia memilih yang tepat, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga, Tuhan berkati mereka satu persatu, sehingga mereka boleh Tuhan seperti saling mengasihi, saling juga bergandengan tangan, saling menolong satu dengan lain, sehingga terciptalah kedamaian yang daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan juga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini juga Tuhan, kami doakan juga jemaat-Mu yang tidak bisa hadir, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, dalam setiap juga apapun yang mereka alami, biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga mereka boleh terus mengingat Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk juga pada saat ini acara penyerahan anak saat ini, biarlah Tuhan juga memberkati juga Tio dan juga Clara, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka di dalam mendidik anak kami ini, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka Tuhan menjadi contoh dan teladan bagi anak kami ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biarlah Tuhan juga senantiasa campur tangan dalam kehidupan mereka untuk menata keluarga mereka Tuhan, hadir di dalam hati mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk yang sakit. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong di dalam pemulihan juga Pak Alek dan juga Ibu Olsia. Tuhan juga memberkati mereka, sehingga boleh Tuhan yang menjamah mereka, mujizat Tuhan boleh terjadi untuk orang-orang sakit, khususnya jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dimanapun biarlah Tuhan juga yang memberkati, sehingga melalui sakit penyakit mereka terus berharap, bergantung kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap bencana yang terjadi, yang ada di Thailand juga, biarlah Tuhan juga menolong, biarlah Tuhan juga yang campur tangan, orang-orang yang percaya, biarlah Tuhan berikan kepada mereka kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih, inilah Tuhan permohonan kami, inilah pokok doa kami yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan setiap firman yang kita dengarkan boleh tertanam dalam hati kita, dan juga boleh lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh sabar dan juga boleh menguasai diri dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Tenanglah kini hatiku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan, Tuhanlah yang membimbingku. Silakan duduk Bapak Ibu dan silakan ambil saat teduh. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kasih anugerah penyertaan-Mu di dalam ibadah pagi hari ini sampai siang. Semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh Pak Yopi, Pendeta Yopi, biarlah menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan tolong kami supaya melakukannya senantiasa dalam hidup kami. Sebentar kami akan pulang. Tuhan Engkau yang menjagai, melindungi, menaungi kami. Sehingga kami bisa tiba di tempat yang kami tuju. Kembali dalam keadaan selamat. Tanpa kekurangan satupun. Ya, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Pak Yopi, Ibu, ya selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kak Alin yang ibadah, ya Tuhan berkati Bu, ya sehat selalu. Dan juga ada beberapa keluarga yang diikut online, ya Kak Alin dan Tuhan berkati selalu. Ya.